Setelah kita memahami bahwasanya akhlak dibagi menjadi dua dan macam-macamnya, kali ini kita akan diskusi tentang akhlak terhadap orang tua dan akhlak terhadap guru. Yang pertama kali kita bahas yaitu akhlak terhadap orang tua. Akhlak dan adab memiliki pengertian yang sama, yaitu bagaimana kita bersikap, kita berperilaku kepada orang tua kita. Kita tidak diperkenankan memandang dengan tatapan yang tajam. Maka ketika kita berhadapan dengan orang tua, kita harus bersikap tawadu, rendah hati, merendahkan diri kita. Kemudian yang kedua, tidak mendahului bicara. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang tua kita, kita dengarkan apa yang disampaikan orang tua kita. Kita tidak diperkenankan untuk mendahului, apalagi membantah apa yang disampaikan orang tua. Apabila kita punya keinginan, maka sampaikanlah dengan lembut, dengan sopan dan santun. Tidak diperkenankan kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, baik ayah atau ibu, dengan suara yang nada tinggi, apalagi sampai membentak. Selanjutnya, ketika orang tua kita sedang di rumah atau sedang bertamu, apabila orang tua kita masih berdiri, kita tidak diperkenankan mendahului untuk duduk. Maka kita menunggu orang tua kita duduk dulu, kemudian kita apabila dia sudah dipersilakan baru kita boleh duduk. Kemudian yang selanjutnya, mendahulukan orang tua kita dalam urusan dunia. Misalkan ketika kita mau makan di rumah, maka kita pastikan orang tua kita sudah makan terlebih dahulu. Atau misalkan tidak di rumah, kita sisakan. Atau misalkan tidak pulang, pastikan orang tua kita sudah mengizinkan bahwasanya kita boleh untuk makan terlebih dahulu. Apabila kita mau melewati jalan yang ada di depan orang tua, baik di rumah ataupun di luar, maka yang kita lakukan adalah izin atau sedikit merunduk di hadapan mereka. Kemudian memuliakan mereka, menjaga nama baik dimanapun kita berada, merawat apabila sakit, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan setelah sholat fardu yang kita lakukan. Minimal itu pembahasan tentang adab terhadap orang tua. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang adab terhadap guru. Guru merupakan orang tua kedua kita di sekolah. Maka dari itu wajib kita perlakukan guru kita seperti halnya orang tua kita di rumah. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ketika kita jumpa dengan mereka baik di sekolah ataupun di jalan, maka yang kita lakukan adalah beruluk salam. Kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bersalaman jika sesama jenis ya. Dan salamannya dicium, bukan ditempel di pipi, tetapi tempelkan di bibir kita tangannya. Poin selanjutnya, kita tidak diperkenankan banyak bicara ketika ada guru di hadapan kita. Ketika guru sedang menjelaskan, kita simak, kita perhatikan sampai guru kita selesai menyampaikan. Apabila sudah diizinkan, baru kita boleh berbicara, kita boleh bertanya. Apabila kita memiliki pendapat yang berbeda, ketika guru sedang menyampaikan, tidak diperkenankan kita menyangkal, kita memotong ketika guru sedang bicara. Bisa jadi guru itu punya tujuan dan maksud yang lain. Sebelum guru datang ke kelas, sebaiknya kita siapkan perlengkapan yang biasa digunakan oleh bapak ibu guru kita. Kalau perlu kita berebut, karena kebaikan itu merupakan salah satu pintu keberkahan yang disenangi oleh guru kita. Apabila guru kita senang, insya Allah guru kita akan mendoakan dan Allah akan mudahkan belajar kita.
Setelah guru menyampaikan penjelasan, apabila kita masih memiliki ganjalan atau hal yang belum dipahami, sebaiknya kita sampaikan dan kita tanyakan langsung saat itu, supaya kita tidak merasa ada hal yang tidak tuntas, tetapi dengan bahasa yang santun. Apabila kita sedang bicara kepada guru kita, tidak boleh bercanda, tertawa berlebihan apalagi. Kemudian tidak boleh mencaci guru. Kita harus menghormati seperti halnya kita menghormati orang tua kita. Dan kemudian tidak bertanya saat guru sedang istirahat, sedang sibuk. Dan kita juga harus melihat kondisi guru kita apabila kita mau berdiskusi atau mau bertanya. Demikian pembahasan tentang adab terhadap guru dan orang tua. Pembahasan ini sangatlah panjang dan kita hanya membahas yang poin-poin inti saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, nanti boleh teman-teman tanyakan di forum diskusi ya. Untuk refleksinya, teman-teman silahkan rangkum materi dari pertemuan pertama sampai pekan pembahasan tentang hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.